saya S1 dan S2 itu magang di bukan magang sih statusnya, seperti saya ngikut gitu, ngikut orang-orang dinas koperasi dan UMKM Jawa Timur. Itu pada saat saya datengin salah satu UMKM di ujungnya Jawa Timur, tapi yang sudah berbatasan sama Jawa Tengah itu mereka tuh bilang kalau mereka dikasih komputer gitu, komputer lengkap, CPU apa semuanya sudah, tapi ya ditaruh di gudang nggak dipakai. Ya itu karena nggak dipantau. Jadi proyek yang dianukan itu proyek selesai. Yeah. Nah, kita sebagai dosen nggak begitu modelnya, ya nggak begitu modelnya. Kita datangi lagi, kita lihat ya. Saya juga ada kegiatan nanam pohon dulu ya di kawasan industri Karawang, Karawang Industrial City ya namanya. Nah, masih sekolah saya sering datang ya ke sana. Nah, setelah sekarang saya udah nggak pernah gitu, tapi saya punya person kontak di sana ya. Saya tanya, Kang Ate, kumaha tuh pohon-pohon yang saya tanam dulu udah jadi hutan Pak Abi, gitu. Udah jadi hutan sekarang, ribut banget tuh, kalah itu si Jepang itu. Jadi dulu waktu saya nanam tuh saya bertanding dengan orang Jepang, orang tua yang suka nanam pohon. Dia pertumbuhannya cepat waktu itu. Saya diejek, katanya dari IPB nanam pohon aja nggak tumbuh, kan? Tumbuhnya lambat. Suatu ketika pohonnya dia itu diserang ulat, pohon saya nggak. Gitu. Gantian saya cek. Kalau nggak pakai ilmu, saya bilang gitu. Tuh, mati duluan punya saya pelan, tumbuhnya betul pelan, tapi pasti. Nah, gitu. Betul. Yang punya dia tumbuh cepat tuh cepat mati juga. Ya itu tadi, terus makanya saya bilang terakhir tuh saya kontak teman-teman saya di sana ya. Gimana ini yang saya tanam dulu? Wah, udah jadi hutan Pak Abi. Datang ke sini dong, yang dilihat karyanya Pak Abi ya gitu. Nah, jadi kan nggak harus ya Bu Rana, nggak harus datang dipantau itu kan bisa dengan telepon. Nah, saya rasa bimbingannya akan senang nanti karena merasa dipantau. Diperhatikan lah Pak. Ya, ini tampaknya LPPM perlu ini di dalam membuat kegiatan itu harus ada kontinuitas. Jangan sepotong-sepotong. Nanti UMKM-nya merasa aku cuma di latihan ya gitu. Ya. Iya benar-benar. Pak, tapi kalau seandainya Bang seperti kita mengajukan proposal PKM maksudnya. Itu kan juga mono years nih, mono years. Oh iya. Nah, terus seandainya kita mengajukan lagi gitu. Seandainya ini seperti Pak Ibad kan dapatnya andaikan yang tahun pertama adalah markisa gitu. Terus nanti tahun kedua apa sebaiknya gitu, kita tuh seperti melanjutkan markisa ini terus untuk ngedori piye gitu atau bagaimana, atau kita ganti objek lagi gitu. Lebih baiknya seperti apa gitu kalau menurut objeknya tetap UMKM yang ini ya. Ya, jadi kita membuat semacam roadmap ya. Tahun ini apa, dengan tujuan akhirnya apa. Nah, jadi ketika kita melakukan kegiatan tahun pertama, tahun keduanya itu sekaligus memantau hasil tahun pertama. Iya kan? Tahun ketiga memantau pelaksanaan tahun pertama sama tahun kedua. Jalan enggak? Nah, ini namanya utuh programnya. Nah, Pak, misalnya tahun kedua saya nggak dibiayai gimana? Ya cara nih, kalau nggak dibiayai, nugasi mahasiswa praktek. Misalnya ngajar kita, suruh mahasiswa sana cari apa. Bu Rana ngajar apa coba? Saya ngajarnya ini Pak, ekonomi makro sama mikro. Nah, kan itu bisa dalam ekonomi mikro, cari data itu ada 7 UMKM, kamu ke UMKM sana, yang sana
Coba ditinjau, ditelaah secara ekonomi. Suruh presentasi mahasiswa. Ibu kan dengerin aja. Iya. Iya, terus dapat, oh iki datanya sih kemarin. Kan gitu. Dosen. Itu menangnya dosen kan. Iya kan gitu caranya. Ya. Udah, mereka suruh presentasi 7 UMKM dipresentasikan. Mana pembukuan mereka saat ini. Nah, itu kan tanpa biaya. Tiap tahun Ibu bisa memantau. Tiap semester ngajar atau sekarang ekonomi mikro, besok ekonomi makronya. Nah, nggak apa-apa, tugasnya hampir sama, ke sana lagi. Gitu. Setahun kan bisa dipantau. Ya, jadi tidak segala sesuatu itu harus dengan uang kan gitu. Ya, dosen itu diberi penghargaan. Ya, Untas nggak punya duit, kasih aja sertifikat penghargaan yang bisa dihitung untuk BKD, kan cukup. Iya. Iya kan? Orang saya aja pernah dapat sertifikat. Ibu tahu sertifikatnya bunyinya apa? Sertifikat sebagai dosen yang mengumpulkan nilai tepat waktu. Iya, betul. Selama berapa semester saya dapat sertifikat itu. Jadi artinya kalau pengumpulan nilai itu tanggal 17, saya tanggal 15 sudah mengumpulkan. Itu bisa dipakai untuk BKD ya Pak ya? Berarti? Waktu itu bisa dipakai ya. Terus setidak-tidaknya ya di CV saya itu saya punya prestasi internal kan. Iya. Ya, prestasi internal nih kita dulu ada Pak, waktu masih wisudanya offline itu ada. Waktu itu kalau nggak salah dosen berprestasi. Nah, itu kan kalau tadi saya untuk mengumpulkan nilai tepat waktu itu bagian dari nanti ketika mau menilai dosen berprestasi. Kan gitu. Ya, dosen tepat menyerahkan nilai. Dosen tidak pernah terlambat masuk kelas. Yang ukur siapa? Mahasiswa. Lo kan gitu. Ya, masuk ke jurusan dan seterusnya. Ya sama dengan membina UMKM itu tidak selalu kita harus mengandalkan uang dari LPPM. Diintegrasikan dengan kuliah. Kan gitu. Sehingga pas nulis itu ya bermakna tulisan kita. Ya. Jadi saya melihat dari kemarin itu sepotong, selalu terpotong ya. Yang menurut saya itu belum selesai. Iya Pak, karena kan jadi gini, kayak andai kan ya seperti, mohon maaf ya ini saya mungkin kalau ada Bu Yunita sama Pak Anam itu kan juga kegiatan KKN-nya kan selesai di tahun 2020 dan nanti 2021 dengan kelompok yang beda pastinya objeknya beda kan gitu. Kalau kemarin seperti Bu Yunita dengan Pak Anam, makanya mungkin panjenengan juga ngendikanipun kegiatannya seperti sepotong ya, karena memang itu kan juga salah satu artikel dari kegiatan KKN kan begitu Pak. Nah dan pada saat Burana yang kemarin saya katakan, jadi UMAHA dalam hal ini ataupun fakultas ya itu namanya punya desa binaan. Nah itu terus desa binaan KKN-nya tiap tahun selalu ada yang ke situ. Kalau usah banyak-banyak ya beberapa ya. Nah itu yang terus saben tahun ya, kalau UGM begitu. Sehingga kelihatan rekam jejak KKN itu di situ kelihatan. Yang lain yang macam-macam, ada yang nyebar ke antar pulau kalau UGM itu. Ada yang ya macam-macam. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi teman-teman saya itu mahasiswa KKN-nya itu in-house di dalam kampus. Misalnya mahasiswa yang karyawan, nggak mungkin kan dia meninggalkan tugas, dia dibebani yang ngurusi kampus, kebersihan, pertamanan, ya, kerapian kampus. Nah dia itu ya, disadarkan tentu Anda kan karyawan, nggak mungkin tinggalkan kerja, nggak mungkin. Anda ditugasi membina kampus ya, dalam ber-KKN, misalnya begitu. Ya, ngasih apa bunga, pot-pot bunga diatur yang rapi. Nah,
kayak gitu. Teman saya Kalimantan Tengah gitu ceritanya pada saya. Oh enggak, Papi, saya enggak semua saya kerahkan ke desa. Ada sekitar 30-40% di dalam kampus. Juga kampusnya bagus, memang rapi, bersih. Gitu ya. Ya mahasiswanya diberi pengertian bahwa mereka KKN. Jadi bukan menjadi apa ya, juru tukang nyapu, tukang buka. Iya. Nah, kembali ke sini ya. Cobalah nanti ya, setelah ini Ibu lakukan pengamatan sesaat untuk melihat bagaimana hasilnya. Sehingga muncul apa hal-hal yang perlu dilakukan supaya mereka bisa membuat pembukuannya itu berkelanjutan. Tidak hanya terhenti pada saat ada kegiatan ini. Pengabdian yang baik gitu. Ya, hilirisasinya jalan. Sekarang itu dituntut loh di kemarin ya di DP2M yang pengabdian tahun sekarang, tahun depannya itu ditanya, lu kan udah nggak ada duitnya, iya nggak ada, tapi ada hasilnya enggak gitu loh. Yang ditanamkan sekarang itu berhasil enggak? Ya tempat saya setelah saya amati ya udah pagar-pagarnya udah ada yang hilang, udah ada yang gagal. Oke, jadi gitu ya. Nah ini abstraknya bisa lebih ringkas kan? Ya, lalu kata kuncinya ya jangan pakai bahasa Inggris lah. Kata kunci itu seperti yang selalu saya katakan, kalau bisa yang tidak ada di judul. Laporan keuangan misalnya, itu kan nggak ada di judul. Berubah neraca misalnya, neraca keuangan, rugi laba misalnya kan gitu. Sehingga orang itu kalau searching tidak hanya berdasarkan yang di judul. Misalnya saya searching laporan keuangan, di judul nggak ketemu kan? Jadi kalau searching itu ada yang di title, ya, kata ini ada di title, ada di abstrak, ada di tulisan, nah, kayak gitu. Laporan keuangan. Ya, monggo nanti dipikir apa. Mau mengulang judul juga boleh, daya saing tadi ya. Atau UMKM-nya. Ya. Tapi ada kata lain selain yang terdapat di judul. Ya. Oke, monggo coba di ininya. Kalau ditinjau apa di latar belakangnya sih saya baca sudah agak mengarah ya. Lanjut coba Bu. Nah, pendahuluan. Nah, sudah ada pustaka. Tuh, tapi itu ada data BPS tahun berapa itu Bu? Karena data BPS menyatakan bahwa jumlah UMKM tidak berkurang. Itu data tahun berapa? Oke. Tahunnya harus disebut. Semakin meningkat, ya, menyerap. Nah, oke, permasalahannya ini nggak usah nyinggung-nyinggung KKN tematik. Kalau saya sih nggak saya singgung. Nanti ada orang yang suudon ya itu cuma laporan KKN, nanti kan gitu. Iya. Nilainya kan beda dengan nilai pengabdian ya. Dalam kacamata seseorang. Nah ini sudah ini ada kelemahan manajerial, kurangnya jaringan pemasaran. Ini sebelum desa Tunjungan ya, itu adalah permasalahan utama pengelolaan UMKM-nya. Mayoritas permodalan ini sebetulnya kan sama dengan yang dinyatakan oleh Suci 2017 ya. Ya, sehingga menurut saya sih, berarti enggak usah. Maksud saya permasalahan ini ngikut ke atas. Ini kan terkesan terpotong oleh desa Tunjungan ya, desa Tanjungan.
ada di atas ada permasalahan, lalu ada desa Tanjungan, lalu ada permasalahan lagi. Ya. Padahal ini kan yang di bawah itu kan permasalahan UMKM pada umumnya. Nah, enggak, kalau menurut saya sih yang permasalahan utama itu digabung dengan yang atas. Diskusi iya, permasalahan UMKM itu. Nah, nanti di UMKM Desa Tanjungan permasalahan spesifiknya apa, gitu loh Bu. Oh, iya. Iya kan? Nah, ini kan permasalahan global dari UMKM. Nah, lalu di Desa Tanjungan itu juga ada UMKM, ada 7. Permasalahan yang paling mendasar di situ adalah manajemen keuangan, misalnya begitu. Paham maksud saya? Jadi dari yang besar kita mengerucut, ya kata Mas Dodi kemarin kan mengerucut. Nah, mengerucut kan di Desa Tanjungan. Disitulah Ibu melakukan kegiatan. Karena ini dikerucutkan hanya masalah manajemen keuangan, ya yang diungkap manajemen keuangan aja. Nah, monggo dipikirkan gimana kalimatnya. Ya. Jadi itu permasalahan umum, ini adalah permasalahan spesifik. Ya, UMKM di Desa Tanjungan ya, memiliki permasalahan pertama berupa, nah kan gitu. Lalu nanti tujuan kegiatan ini apa? Nah itu kan jangan dikasih UMKM-nya di situ. Desa Tanjungan. Baru cerita desanya. Nah, di dalam desa ada UMKM. UMKM-nya punya masalah. Nah, itu mikro. Nah, gitu loh. Jadi ada seperti sungai mengalir gitu loh, Bu. Nggak terputus-putus. Kalau ini Pak, maksudnya kalau di sini nih kegiatannya masalah yang penting yaitu ini sudah boleh berarti nggak Pak? Ini yang dibilang modal. Padahal itu membuat laporan keuangan. Beda dong masalah modal dengan laporan keuangan. Maksud saya itu kan kalau mereka punya juga permasalahan dari modal kan untuk mendapatkan modal itu kan mereka juga harus bisa buat laporan keuangan dulu gitu. Nah, kalau begitu ya harus dinyatakan bahwa untuk perluasan skala usaha UMKM memerlukan bantuan modal. Untuk memperoleh bantuan modal dipersyaratkan harus menyusun laporan keuangan yang standar. Nah, gitu loh. Ya kan? Jadi untuk mengatasi masalah modal, dia harus bikin laporan keuangan. Permasalahannya UMKM nggak pernah bikin laporan keuangan karena nggak ngerti. Nah, jadi ini namanya memecahkan masalah tanpa masalah. Iya kan? Masalahnya modal untuk skala usaha. Ya, itu masalah kan? Nah, untuk itu harus punya laporan keuangan. Maka pemecahannya bikinkan supaya mereka mengerti cara membuat laporan keuangan. Kalau sudah itu baru dia ke BRI kan gitu. Bisa ngajukan. Lalu rentetan pemikirannya itu gitu loh, Bu. Benang merahnya, ya. UMKM di Desa Tanjungan mengalami masalah kronis yaitu dalam hal modal. Permodalan. Ya, untuk pengembangan skala usaha. Ya. Modal sulit diperoleh dari bank karena ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan yang baku. Itu masalah mikronya. Ya. Coba gimana? UMKM di Desa Tanjungan ya, dalam perluasan usaha memerlukan modal. Memerlukan modal. Ya.
yang umumnya diperoleh dari pinjaman bank. Umumnya diperoleh dari pinjaman bank. Permasalahannya untuk mendapat pinjaman dari bank, kan itu UMKM wajib memiliki laporan keuangan yang baku. Masalahnya untuk mendapatkan modal dari bank atau mendapatkan pinjaman UMKM wajib laporan keuangan yang baku atau standar. Muncullah Ibu. Memiliki laporan keuangan yang pada saat kegiatan sebelum kegiatan dilakukan, sebelum kegiatan pelatihan ini dilakukan, atau pada saat juga boleh. Tadi yang di abstrak tadi, ya, pada saat kegiatan sebelum dilakukan, seluruh UMKM di desa, ya, seluruh UMKM di Desa Tanjungan belum mampu menyusun laporan keuangan yang baik. Nah, udah. Menyusun laporan keuangan yang baik. Nah, titik langsung tujuan, ya kan itu. Jadi nyambung kan? Masalahnya kan lalu tujuan kegiatan ini adalah membantu, mendampingi, ya, atau melatih dan mendampingi UMKM dalam laporan keuangan. Tujuan kegiatan ini adalah mendampingi, melatih dan mendampingi, judulnya pelatihan dan pendampingan. Melatih dan mendampingi UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang baku. Keuangan yang baku. Udah, titik lainnya dihapus. Kalau mau, tar, itu ada meningkatkan daya saing. Nah, itu yang menarik itu. Laporan yang baku, lalu sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun. Ya, udah itu, akhirnya dihapus tuh. Ya, nah itu hapus. Nah, udah. Jelas sudah, nggak usah panjang-panjang. Salahnya apa, yang mau dipecahkan apa, bagaimana. Nah, di metode itu harus disebut, Bu. Laporan keuangan di atas apa saja. Menyusun laporan kas itu gimana. Kalau saya orang nggak ngerti ya, katakanlah saya rakyat jelata mau belajar ini. Laporan kas itu apa? Nggak ngerti saya. Cara dinyatakan ya, misalnya laporan keuangan di atas berapa buku. Oh gitu. Uang, ya, seingat saya ada buku kecil, ada buku besar. Iya, buku besar. Ya, jurnal kan? Penyesuaian. Ada kemudian buku harian. Ya. Dan seterusnya, ada 7 kalau nggak salah buku itu. Ya kan? Nah itu dikenalkanlah kepada UMKM 7
7 buku standar ya, yang meliputi buku harian, buku ini. Buku harian itu mencakup apa? Nah, dijelaskan tuh. Oh, jadi ini nanti rinci ya Pak, maksudnya bukunya apa aja, terus nanti mungkin pelaksanaannya kalau seandainya untuk laporan yang ini sekian hari, untuk yang ini sekian hari gitu, atau bagaimana? Ya, itu kan metode. Ya, jadi orang luar tuh kalau membaca laporan keuangan ini apa sih? Nah, gitu. Ya, kalau Bu Ratna ngerti, pembaca kan tidak semuanya seperti Bu Ratna latar belakangnya. Nah, jadi ketika nulis itu kita berpretensi sebagai orang lain. Orang lain yang tidak ngerti. Misalnya karya tulis Ibu ini dibagikan kepada kepala desa. Lah kepala desa juga nggak ngerti laporan keuangan. Tapi ketika baca, oh laporan keuangan gini, wah cocok ini. Ini mau tak sebarkan ke desa lain ini, nah gitu misalnya. Ya. Nah, jadi pelatihan ini dilaksanakan dengan diawali dengan ceramah. Ceramah pertama tentang apa dilaksanakan berapa hari. Nah, terus gitu. Itu metode, Bu. Apa yang Ibu kerjakan di lapangan itu metode. Ya. Ya, kalau perlu yang seperti kemarin saya katakan, Ibu bikin pre-test dan post-test. Oh iya. Ya, jadi ada apa sebelumnya mereka seperti apa sampai di mana, terus setelahnya mereka seperti apa. Kalau ada loh ya, kalau nggak ada ya udah ini aja didorong. Ya mungkin untuk next Pak, next kegiatan. Nah, oke, kemudian nanti direnungkan lagi ya metodenya ya, detailnya kayak apa. Nah itu gambar yang pertama itu, bermakna apa, Bu? Tempat. Iya, maksud saya hanya untuk bilang bahwa di sini loh tempatnya gitu. Tapi kalau kan, itu foto itu bukan di hasil itu di metode. Pelatihan dilaksanakan di pendopo desa ini, kurung gambar 1. Nah, itu tempelilah gambar ini gitu. Ya, lokasi kegiatan penyuluhan, kegiatan pelatihan dan pendampingan, misalnya gitu. Ya, itu di metode. Kalau hanya untuk itu, bukan hasil itu. Lokasi kegiatan itu. Salah satu hasil itu misalnya foto Ibu ketika memberi penjelasan, lalu ada pesertanya. Ada nggak? Pak, kalau ini kan saya pada saat pandemi, jadi one by one. Oh, one by one. Kan datang. Nah, itu harus dijelaskan di metode. Ya, jadi pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian penjelasan kepada masing-masing UMKM dengan didatangi. Kan didatangi toh? Nah, iya. Itu semua apa yang Ibu lakukan itu dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat. Jadi jangan beranggapan wah wong mesti ngerti lah, buktinya saya nggak ngerti kalau didatangi satu-satu. Iya kan? Kan ditulis. Tulislah apa yang kau kerjakan, kerjakanlah apa yang kau tulis. Itu waktu saya presentasi dulu, waktu penelitian kan gitu. Di awal. Iya, tulislah apa yang kau kerjakan, kerjakanlah apa yang kau tulis. Nah, itu. Jadi lokasinya di situ. Oke, kalau itu pelaksanaan kegiatannya datangi satu-satu ya. Kalau mau disajikan foto, foto lagi. Ditunjukkan ini loh, waktu mendatangi satu-satu. Kalau bisa ya, gambarnya agak banyak, Bu. Orangnya lain-lain. Kan bisa foto itu ditempel ya. Ditempel-tempel, terus diklik jadi satu grup. Gitu ya. Sehingga fotonya itu
menginformasikan banyak hal daripada hanya satu foto begini. Terus kalau narik ya, memperbesar, memperkecil, ini tariklah dari ujung. Ini kan kelihatan peyang. Iya kan? Iya. Itu karena ibu nariknya mungkin dari apa namanya, dari kanan atau atas, tapi harus dari sudut. Sehingga ketika diperbesar, dari situ coba ditarik, itu pasti akan proporsional. Tapi kalau nariknya dari tempat lain, kelihatannya itu tadi peyang, apa ya, menceng. Ya kalau saya sih selalu 2 atau 3 atau 4 foto. Jadi ada semacam rentetan kegiatan, misalnya. Ya, nanti saya cari lagi, Pak. Ya, Pak, ada nggak sambutan dari kepala desa? Itu kan hasil itu. Iya, ya, disambut dengan baik oleh kepala desa yang pada saat pengarahan menyampaikan apa saja kehendaknya selaku aparatur negara, kan gitu. Ada fotonya, terus diikuti oleh temu dengan satu persatu tiap UMKM didatangi, lalu disampaikan apa saja dalam pelatihan, dijelaskan mengenai apa. Ya, nanti di fotonya juga dijelaskan ini lagi jelasin apa gitu. Iya. Bisa seperti itu. Jadi gini, pada saat kegiatan disampaikan penjelasan tentang macam-macam buku untuk kepentingan manajemen keuangan, kurung gambar 2. Nah itu misalnya, ya, lalu ada gambar. Jadi setiap foto yang ditempelkan itu punya makna, nggak asal tempel. Iya Pak, siap. Jadi kalau itu gambar 2 itu kan bukan pelatihan tentang pembuatan laporan keuangan. Ya. Iya, ini sudah hasil laporan keuangannya. Nah, padahal ini kan ibu menyerahkan sesuatu itu. Iya, hasil pekerjaannya mereka ini Pak. Nah, itu jadi kan setelah mereka diajari. Nah, mestinya gambar 2 itu keterangannya bukan pelatihan, penyerahan buku keuangan hasil pelatihan, ya kan gitu. Buku keuangan hasil pelatihan. Dari siapa ke siapa. Nah, kenapa harus diserahkan? Kan harus digambar itu kan harus orang dengan itu paham, oh ini. Ya. Misalnya habis dikoreksi misalnya bukunya lalu dikembalikan kepada UMKM. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi setiap foto itu ada maknanya yang bisa diinformasikan kepada orang lain. Jadi ketika orang lain membaca itu paham dia. Kalau ini pelatihannya berarti juga dibilang pelatihannya berarti lebih depan. Iya. Ya, gitu. Berarti ini harusnya gambar 2 dulu malahan. Lah iya. Jadi ditoto nanti ya. Iya. Iya Pak. Nanti sambil saya tambahin siapa tahu masih ada lagi fotonya. Pastilah. Ya. Cuman karena nggak dipancing gini jadi Buratna nggak sendeo gitu ya. Kalau foto itu banyak gunanya. Jadi saya kalau kegiatan ke lapangan tuh ini cepret. Lagi ngomong ini cepret gitu. Kalau orang yang nggak kok kurang gawean gitu. Tapi sampai di rumah saya dengan lihat foto itu saya bisa langsung cerita. Batik panjang, setiap foto itu saya ceritain. Ya kan, gitu caranya. Kalau enggak kita merekam, bawa pun kan bisa untuk merekam tuh. Kalau yang SSD-nya gede 128 GB itu merekam aja. Yang ngomong nanti sampai rumah diketik itu. Ya. Pada saat ini disampaikan hal-hal mengenai ya atau foto. Saya bisa ngarang ini ada foto sekarang hari ini. ya. Nah, oke. Nah, ini kemudian ini menurut saya
gambar sama tabel itu duplikasi ya Bu ya. Iya, pilih salah satu. Mau gambar atau tabel. Kalau tabel, kalau hanya satu kolom informasinya itu nggak pantas dibuat tabel ya. Misalnya ya, itu ada jenis usaha UMKM, itu kan bidang usaha makanan minuman, jumlahnya 4. Mungkin kalau mau dikasih kolom satu lagi ya, biar nggak hanya satu kolom informasi ya. Makanan dan minumannya itu apa aja? Kan bisa. Jenis usahanya ya. Makanan misalnya lontong balap. Gitu ya. Minumannya es cincau, kan gitu. Jadi orang UMKM-nya apa saja bisa terbayang ya. Bahwa ini skalanya skala mikro, skala kecil. Tabelnya itu penuh informasi. Bisa juga kan Ibu nambah itu penghasilan bulanan kalau ada. Makanan dan minuman itu berapa sih sebulan dapatnya? Ini Pak, omsetnya itu. Ya. Iya ini. Ibu kan mengklasifikasikan itu berdasarkan kurang dari 1 juta. Nah, sekarang kalau itu digabung sama jenis UMKM bisa nggak? Kan ada datanya. Ya, jadi misalnya UMKM makanan minuman itu omsetnya kurang dari 1 juta. Oh, jadi nanti bisa diklasifikasikan net total makanan. Kalau jualan makanan itu nanti usahanya sekian, hasilnya, omsetnya. Nanti nah, supaya juga tabelnya itu nggak hanya satu kolom informasinya. Ya. Jadi kelihatan bahwa informasinya itu serba cakup, komprehensif. Bisa misalnya berapa ya tenaga kerja yang terlibat secara rata-rata di yang makanan. Kan juga bisa kan? Misalnya hanya 1 orang karena dia cuma jualan es cincau ya. Jadi di situ manajer merangkap pemilik, merangkap penjual, penyaji makanan, merangkap dan seterusnya kan. Dari situ kan kelihatan tuh. Oh, jadi tadi Bu, jadi Ibu itu membuat tabel bisa banyak informasinya. Enggak ada ya Pak Abi. Yang ada apa? Ini buktinya ada kan, bisa digabung. Gitu. Pendapatan, apalagi di bawahnya. Sampun, saya cuman mengklasifikasikan mereka pendapatan di sini itu sebelum atau sesudah? Maksudnya itu sebelum. Di bawah. Sebelum kan? Nah, tinggal sekarang pergi lagi ke lapangan nanya berapa pendapatannya sekarang. Itu hasil itu Bu Ratna. Jadi sebelum dilatih dan sesudah dilatih, apakah kurvanya itu meningkat atau menurun atau tetap. Nah, sehingga simpulannya itu ya kalau Ibu mengatakan berhasil, indikatornya apa? Nah, indikatornya tadi pendapatannya meningkat setelah mampu menyusun pembukuan yang baik. Loh kan gitu. Sama seperti kemarin. Ya. Jadi besok tahun depan kalau ada KKN udah mulai dirancang ya. Ya, udah mulai dirancang poin-poin apa yang harus diamati, gini. Nah, baru serahkan ke mahasiswa. Kami dulu itu sebelum pandemi ya Pak. Memang sebelum pandemi itu sebenarnya ada bukan desa binaan sih, tapi lebih ke arah kita itu mengkhususkan daerah-daerah yang terlewati sungai sebenarnya. Nah, terus karena memang arahnya nanti ke sungai, itu sebenarnya pada saat itu ada SLA-nya juga. Jadi kita sudah kayak buat SLA untuk teman-teman teman-teman yang mau KKN itu ada SLA-nya juga. Cuman setelah pandemi itu kami tidak mampu sih.
takut aja kalau kita menyelenggarakan terus mereka ditaruh dalam satu kelompok dan satu desa seperti itu. Kenapa? Akhirnya Kok takut? Takut ini Pak, takut apa nanti kena marah karena ditaruh di satu desa dan dengan banyak anak gitu loh Pak maksudnya. Oh. Yang marah mahasiswanya apa? Ya orang-orangnya mungkin atau malah mungkin juga mahasiswanya yang bukan enggak mau sih, tapi lebih ke arah gimana ya? Pokoknya intinya itu pada saat pandemi itu yang akhirnya kita tidak bisa meneruskan desa yang straight kali itu seperti itu. Iya. Iya kalau itu kan berarti nanti khawatir nggak ada social distancing ya. Ya, itu yang kita apa-apa, nggak masalah. Nggak, maksud saya kalau membuat kegiatan pengabdian tadi prinsip sebelum dan sesudah itu harus dilakukan gitu. Jadi jangan berhenti hanya setelah dilakukan ini. Sudah gitu loh. Belum selesai karena nanti nggak bisa untuk nulis. Iya kan, nggak bisa untuk nulis. Udah capek-capek ke lapangan, ini gitu, ya nanti gambar manusia kepalanya nggak ada, iya kan, ya terpaksa harus ya diada-adakan lah gambarnya. Ya, oke, jadi itu ya kalau nanti Bu Ratna ada kesempatan datangi lagi, tadi aja ditanya sebelum sama sesudah. Ibu kan bisa mengatakan ini meningkat dari dulu hanya 100.000, sekarang menjadi 300.000, terjadi peningkatan 200% loh. Ya, angka 200% luar biasa kan gitu. Iya. Padahal ya nggak banyak gitu Bang. Menurut siapa? Menurut siapa 200.000 nggak banyak? Ya kan? Kita barangkali yang penghasilannya di atas 5 juta, 200.000 nggak ada artinya. Bagi rakyat kecil, 200.000. Tapi kalau dibuat persentase akhirnya seperti 200%. Betul. Apalagi kalau kenaikannya itu tiap hari. Yang dari 100.000 menjadi 200.000 tiap hari loh ya. Sebulan 3 juta. Terus dengan naiknya yang dari 100 menjadi 200, yang 100 dikonsumsi, yang 100 bisa ditabung misalnya. Loh, kan beda Bu. Ya. 100.000 itu ya penuh makna. Kalau nggak ada 100, nggak ada sejuta Bu. Iya benar, nggak cangkep. 900 iya. Nah kan seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah progres, dia meningkat. Nanti meningkat, lalu skala usaha bisa meningkat. Jadi kalau pembukaannya sudah rapi, barangkali Bank Rakyat itu, BRI itu para apa namanya marketernya, oh ini bagus nih bisa dibantu. Bantuannya kan nggak gede ya, tapi mungkin 5 juta, 10 juta. Tapi dia bisa tadinya gerobaknya jelek gitu ya, lalu bisa dibangun lebih bagus, dicat sehingga menarik ya, sehingga kelihatan bersih. Ini konsumen kalau beli itu enggak gilo gitu ya. Coba jualan bakso jenis gitu ya gilo yang mau makan kan itu. Nah, seperti itulah kira-kira arah yang dituju untuk pembinaan UMKM ini. Ya, Sidoarjo itu kan penuh UMKM. Iya, banyak Pak. Banyak banget tuh, dari kerajinan kulit, makanan, entah apa lagi saya nggak tahu. Bandeng. Ada sentranya kayak apa UT-UT Porong kayak gitu. Nah itu kan perlu dibina ya. Misalnya UT-UT kok jangan pakai minyak jelantah, ya biar nggak teni. Nah kan macam-macam tuh. Perlu diajari. Gimana menghemat minyak misalnya, gorengnya gimana. Nah ini teman-teman teknologi pangan harus turun tangan kan gitu, supaya nggak banyak menghabiskan minyak misalnya untuk bakar. Nah teman-teman dari elektro membantu gimana menangkap cahaya surya untuk diubah jadi energi kan gitu. Itu kalau nggak percaya Bu, kalau beli di Tokopedia ya, itu kan sudah ada itu skala kecil ya, menangkap cahaya matahari untuk
Misalnya kalau listrik mati gitu ya, mendadak mati ya, dia ada UPS-nya, ngambil dari cahaya matahari, yang itu. Lampu juga begitu disimpan. Ya, ada lampu. Pada Ya saat kan? gelap itu, Jin. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, saya pikir oke, lanjut ya. Jadi itu ya isinya nanti Ibu lengkapi lebih bagus. Ya. Nah, simpulannya, nah tadi itu bisa mengatakan, coba apa simpulannya? Jadi kalau simpulan jangan bilang diharapkan. Sebentar, ada bel. Oh, iya. Maka Kalau sudah disimpulan itu jangan diharapkan. Diharapkan itu kan masih hipotesis. Ya, faktanya apa? Ya, adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan ini misalnya berhasil, ya, berhasil meningkatkan kemampuan UMKM menyusun laporan kan gitu. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Iya kan? Yang tadinya nggak bisa bikin laporan sekarang bisa. Cuma implikasinya yang belum. Yaitu setelah bisa membuat laporan keuangan bagaimana? Apakah mereka berhasil minjem uang ke bank? Itu kan juga implikasi. Kan tadi awalnya bilang Ibu sulit memperoleh modal. Karena nggak punya laporan keuangan. Sekarang setelah mereka bisa, apa mereka bisa kredit? Itu juga bisa ditanya, Bu Rana. Itu implikasi ya, outcome. Outputnya ini. Ya. Pak, nanti dilacak. Ya, jadi itu nanti yang pasti. Ya. Apa nanti sekalian kalau seandainya sudah bisa punya pinjem, berarti ini manfaatnya bisa dipakai ya, benar-benar. Jadi itu implikasi. Nah, dengan adanya ini mereka dapat menyusun laporan keuangan ya. Berhasilnya penyusunan laporan keuangan diikuti dengan keberhasilan memperoleh kredit dari bank untuk meningkatkan skala usaha. Lah itu simpulan itu. Ya. Kalau ada datanya. Datanya mungkin dari UMKM, 3 UMKM berhasil memperoleh kredit senilai 5 juta rupiah. Nggak masalah, jangan angka jutanya yang dilihat, keberhasilannya yang dilihat. Nah, kalau belum, ya belum, karena memang belum mengajukan. Beda kan? Gagal, ditolak karena nggak punya laporan, dengan sudah punya laporan, nggak dapat kredit. Lah, ya nggak pernah ngajukan, ya nggak dapat. Nah, kan harus dilihat itu. Tidak dapat kreditnya itu apa karena ditolak laporan keuangannya. Itu implikasi. Dan itu nilai lebih. Nilai lebih dari pekerjaan Ibu. Dalam penelitian itulah yang namanya temuan. Ya. Tidak diprediksi. Misalnya ya. Oke, jadi gitu ya dalam membuat simpulan. Ya. Nah, kalau mau memberi saran itu adalah permasalahan-permasalahan yang Ibu peroleh ketika Ibu ke lapangan, yang tidak pernah diduga semula. Ternyata ada satu masalah yang nggak terpikirkan dan itu berpengaruh. Ya, misalnya selama ini kita hanya mikir UMKM ya. Ternyata di fakta di lapangan UMKM itu kalau dikelola wanita beda jauh dengan kalau dikelola laki-laki. Nah, misalnya gitu. Nah, ketika Ibu ke lapangan, Ibu memperoleh data ya bahwa UMKM yang dikelola wanita lebih baik dibandingkan yang dikelola laki-laki. Itu namanya temuan. Karena Ibu tadinya tidak memprediksi hal tersebut.
Jadi ada perbedaan antara mengamati dan menemukan. Ya. Nah, ya. Ibu kalau mau nemu duit itu apa bisa nggak bisa, nggak bisa kan? Dadakan aja tiba-tiba ada uang geletaan di tengah jalan. Nggak bisa diprediksi aku mengko mesti oleh nemu duit, ya nggak bisa. Nah, gitu. Jadi tolong dibedakan antara hasil observasi dan temuan. Nah. Oh, berarti beda ya Pak ya. Kalau temuan itu yang awalnya tidak kita prediksi. Tidak diprediksi. Ya. Ya itu tadi simpelnya, Ibu berangkat ke kantor, di tengah jalan nemu duit. Emang besoknya bisa diulang. Terus aku tak rencanakin kok nemu duit, apa bisa? Kan nggak bisa. Nah aku rencana kok golek duit entah utangan, entah apa, bisa, betul nggak? Iya, Nah, tapi kalau direncanakan nemu duit nggak mungkin bisa. Ya, nemu itu dadakan. Ya, nemu itu dadakan. Itu temuan. Ya, jadi saran itu kalau ada sesuatu tadi yang tidak diprediksi, tiba-tiba Ibu menemukan itu saran. Jadi misalnya tadi karena ada temuan itu, sarannya adalah perlu diteliti. Misalnya tadi ya kalau dikelola wanita yang bagaimana? Dari sisi usia barangkali dari segi punya anak atau belum. Nah kan itu kompleksitas kaum wanita kan. Itu saran sehingga orang tertarik untuk mengamati hal atau pengabdian tahun depan dilaksanakan dengan mengamati hal tersebut. Nah, begitu prinsipnya. Oke, mudah-mudahan wawasannya tambah ya. Insya Allah. Bukan, amin. Iki ngebot-boti, nambah-nambah gawean. Kan, saya ingin satu karya itu utuh. Iya, Pak, benar. Utuh. Kalau patung itu ya bikin patung dari kepala sampai kaki gitu. Iya. Ya. Kalau tidak ada kepalanya, dikira diambil sama Nabi Ibrahim. Nah iya. Kalau utuh kan enak kalau dibaca itu ya. Iya, rentet. Iya. Ibaratnya kalau bikin masakan jangan coba-coba nggak pakai garam. Mesti sepo kan. Ya, kalau yang suka cabai ya harus ada cabai kan nggak bisa ditinggal. Ya, utuh itulah keutuhan itu yang saya maksud. Sop nggak ada kuahnya, namanya bukan sop. Kering. Ya, namanya oseng-oseng atau gado-gado apa namanya capcay. Jadi harus utuh. Saya pikir cekap dulu Monggo dikembangkan Bu Ratna. Insya Allah. Jadi yang komplit. Insya Allah. Ada kok. Datanya ada, cuma tinggal Ibu mau ngambil apa enggak gitu. Datanya ada. Mau ke sana apa enggak gitu aja Pak pertanyaannya. Persoalannya itu cuma mau apa enggak gitu. Ya, kita kan cuma dua hal ya, mau dan mampu ya. Mampu mungkin sudah ya, mau itu yang kadang susah. Oke, nah nanti ini Bu Ratna ya. Terakhir nanti Mas Koirul Ngibat. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Izin masuk. Monggo. Mana? Abi, matur nuwun. Tadi sudah memberikan gambaran yang saya jelas dan saya tulis secara ini ya, tersistematis menurut saya sendiri. Dan saya terima kasih Bu Ratna sudah
mempresentasikan proposalnya. Ya. Ngapunten Pak Abi terkait dengan apa yang Pak Abi sampaikan tadi, bahwa kita itu memang harus mengubah pola KK. Yang saya bicarakan ini KKN yang termasuk kepada pengabdian masyarakat ya, atau mungkin bisa dikembangkan kepada pengabdian masyarakat untuk dosen. Nah, terkait dengan ini apa? Jadi intinya bahwa setelah KKN itu ada keberlanjutan begitu. Nah, itu memang kemarin kami sampaikan pada saat kami mengadakan simteks, laporan akhir, dan penulisan draft artikel. Jadi kami memang menyampaikan kepada mahasiswa, jadi istilahnya setelah KKN 1 bulan itu ya jangan ditinggal. Silaturahmi yang sudah terjaga dengan baik, yang sudah menganggap yang punya UMKM itu seperti orang tua sendiri. Nah, itu juga perlu dikunjungi nanti, misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali menanyakan terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Lah, itu kami masukkan kemarin Pak Api pada bab 3 yaitu metode. Jadi salah satu metode itu juga kami harapannya memasukkan metode keberlanjutan dari UMKM tersebut. Gitu, Pak Abi. Jadi ada, kalau metode kan ada persiapannya seperti apa, misalnya ketemu dengan mitra, kemudian diskusi dengan mitra, dan kemudian ada FGD kan masuk pada persiapan. Nah, kemudian pelaksanaannya itu seperti apa, misalnya membuat unde-unde, karena kemarin Pak Abi ngomong unde-unde kok dilalah ini Pak Abi pada saat salah satu UMKM mahasiswa itu juga ada yang unde-unde gitu. Nah, lucunya Masya Allah saya teringat Pak Abi terus itu inspirasinya pada saat kami melakukan monitoring dan evaluasi secara online. Nah, yang anehnya menurut saya onde-ondenya warna merah. Nah, tapi di gambar itu tidak tampak merah. Dia bercerita ini onde-onde varian rasa gitu si kelompok itu. Rasa apa saja, rasa stroberi, rasa pandan dan sebagainya. Saya gini kok semua sekarang versinya aneka rasa. Saya tanya, warna merah itu apa yang kamu buat? Stroberi apa bukan? Ternyata ya pewarna. Nah, ini muncullah pertanyaan-pertanyaannya saat itu karena jangan sampai mahasiswa itu yang memberikan pendampingan ke masyarakat, tapi sementara mahasiswa sendiri tidak paham terkait dengan hal-hal penambahan tambahan makanan begitu Pak Abi. Ini salah satu contoh itu. Nah, kemudian saya kaitkan dengan keberlanjutan tadi. Nah, mungkin tidak selesai sampai di sini. Kamu akan mencoba lagi porsi unde-unde yang enak, yang tidak keras begitu, tidak bantat ya, tepungnya atau bagaimana. Nah, kemudian warnanya harus seperti apa begitu. Terus ada kelompok yang satunya itu ini Pak Adi membuat batagor gedok fantasi. Nah, dari ubi. Nah, cuman yang saya komentari itu dari sisi wadahnya. Jadi pakai wadah dari styrofoam. Nah, kemudian saya tanya mahasiswa itu styrofoam itu usulan siapa? Nah, ternyata styrofoam itu usulan dari mahasiswa. Jadi selama ini wadahnya dari kertas minyak begitu. Nah, terus saya sampaikan juga, nah karena ada Fakultas Kesehatan ya diberikanlah gambaran kalau bahan itu panas, semua makanan dimasukkan pada styrofoam kan ada bahayanya. Nah, itu yang karena program itu belum selesai Pak Abi, jadi dalam 1 bulan itu masih ada program selanjutnya. Nah, itu saya meminta mahasiswa pada bab 3 itu untuk memasukkan pada metode atau keberlanjutan program dan partisipasi mitra. Artinya kalau mitranya itu welcome dengan usulan atau pendampingan dari mahasiswa itu tidak masalah. Nah, tetapi kalau mitranya itu ada yang tidak welcome, misalnya mengarah ini ya, yang tidak welcome itu masalah pengurusan NPWP yang dibuat untuk pengurusan NIB itu tidak welcome Pak Abi, sehingga mahasiswa patah semangat gitu ya jangan, kamu jelaskan saja tujuan daripada pengurusan NPWP itu untuk apa, begini itu salah satu contoh. Kembali kepada wadah tadi itu juga perlu kamu sampaikan terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi
intinya saya sangat setuju, kami akan mendesain program-program KKN ya, saya bicarakan KKN, kemudian nanti yang melibatkan mahasiswa dan dosen itu mengarah kepada keberlanjutan program tersebut atau sustainability yang kami kaitkan dengan SDGs gitu. Kalau misalnya tadi kewirausahaan kan kami mengambil pada poin kemiskinan, tidak ada kemiskinan, no poverty, kemudian meningkatkan perekonomian, itu memang tujuan kami di situ. Terkait dengan pengemasan dan sebagainya itu masuk pada kesehatan mungkin Pak Abi. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali usulan dari Pak Abi. Nantinya akan kami terapkan baik pada pengabdian dosen dan pengabdian mahasiswa. Salah satunya adalah KKN. Nah, dan kemudian di bab 5 itu juga ada hasil pembahasan, itu juga kami sampaikan hasil yang sudah terlaksanakan, mungkin juga ada hasil tetapi ada kendala, itu juga kan kendala dalam setiap program kan pasti ada, itu kami masukkan di bab 5. Jadi adik-adik mahasiswa sudah kami ajarkan sebuah pembelajaran untuk membuat laporan yang mengarah kepada pengabdian masyarakat. Terima kasih Pak Abi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, gayung bersambut apa yang disampaikan oleh Pak Abi tadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ngaten Bu Lila ya, kita juga jangan sampai merugikan mahasiswa ya. Jadi dalam arti kata setelah KKN, lalu mereka masih ditugasi lagi tanpa ada reward. Rewardnya kan bisa macam-macam ya. Itu kan ada SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, mereka diberi sertifikat gitu ya, diberi sertifikat telah sukses melakukan pendampingan masyarakat selama 3 bulan. Kalau perlu masukkan di MBKM. Ya. Jadi mahasiswa itu seakan-akan bekerja sama dengan dengan dunia industri. Nah, kasih nanti 2 SKS misalnya. Bikin suatu semacam kalau zaman saya dulu itu ada yang namanya kok saya lupa ya. Jadi dia itu bukan mata kuliah ya. Lupa saya namanya ya. Katakanlah misalnya tata kelola gitu ya. Ya. Nah, itu bentuknya bukan mata kuliah. Terserah kita. Terserah mahasiswa mau mengisi, mau ikut mata kuliah di tempat lain, mau melakukan kegiatan apa, nanti dinilai oleh dosen. Oh, ini kamu dapat 2 SKS nih, nilainya A. Kan gitu, Bu Lila. Jadi kita nggak merugikan mahasiswa dari satu sisi, di sisi lain institusi itu memperoleh sesuatu. Nggak pakai duit lagi. Iya kan? Kan itu kan nggak pakai duit, ngasih SKS. Mahasiswa nggak dirugikan. Dia terlibat. Tadi namanya itu Kapita Selekta, maaf. Kapita Selekta. Misalnya 2 SKS. Bentuknya 02. Nah, misalnya gitu Bu Lila. Nanti mahasiswa suruh ngambil itu. Setelah KKN dia melanjutkan pengamatannya, bekerja sama dengan masyarakat. Dan itu kan kalau pakai SKS berarti hitungannya semester kan. Nah, mahasiswa kan tidak harus datang ke lokasi. Apa gunanya ada WA, ada Zoom, ya. Kalau dia mem-WA orang pakai video conference WA dari kampus, ada internet, kan dia nggak keluar pulsa. Misalnya kayak gitu ya. Bisa dimasukkan di tadi ya surat keterangan pendamping ijazah. Itu banyak Bu caranya. Nanti lengkap tuh di ijazahnya. Pernah ikut pelatihan ini, pernah memberikan bimbingan ini, pernah terlibat dalam penggerakkan masyarakat. Oh, itu kalau kerja itu L&D, Research and Development-nya perusahaan yang mau ngangkat itu senang tuh lihat mahasiswa yang dulu waktu kuliah nggak cuma kuliah saja, ya dia nyemplung masyarakat berarti apa? Bisa kerja tim. Nah, gitu Bu Lila. Jadi ya win-win solution antara mahasiswa dengan institusi dan dosen. Tapi nanti dengan Pak Dekan atau Bu Dekan atau siapa
dirembuk, sehingga secara akademik itu juga menguntungkan mahasiswa. Itu apa usul saya ya, usul saya. Sehingga lulusan UMAHA ini nggak sekedar keluar dari Menara Gading. Matur nuwun atas sambutannya yang pasti ya. Itu ternyata di lapangan banyak hal ya yang perlu bantuan kita. Perlu bantuan kita. Saya juga terima kasih Pak Abi masukannya. Sama-sama. Ya, alhamdulillah ini kalau ada manfaatnya. Mengurangi ukuran perut saya berarti. Ya, kalau perutnya gemuk, gendut itu katanya ada yang belum disalurkan. Nah, kemarin kan gara-gara cerita makanan ya, bakal tempe, jangan Ibu, jangan sampelnya tempe, ganti apa gitu kok yang dilalah pas ada itu saya lihat ya. ada unde-unde gitu, saya langsung teringat apa yang disampaikan Pak Abi gitu, terus getuk apa itu getuk fantasi, batagor, makan terus apa itu kalau dari susu itu macam-macam Pak Abi, susu sapi segar, yogurt, susu kedelai itu ada berapa kelompok gitu. Nah, cuman nanti kan memang kami akan mengambil beberapa produk yang menjadi best practice. Artinya kalau sama-sama produknya kan tetap harus kami pilih dari sisi laporannya, presentasi. Besok itu seminar hasil Pak Abi, jika kami bisa melihat sejauh mana memang mahasiswa itu mendampingi dari proses produksi kan minimal mengambil dua aspek yang dari sisi permasalahannya. Bisa aspek produksinya, aspek pemasaran atau produksi dan manajemen. Nah, banyak juga yang membuat pemasaran secara online gitu dengan buku kas gitu. Nah, saya teringat Bu Ratna tadi kan ada yang didampingin, artinya masyarakat juga setelah ditinggal oleh mahasiswa itu bisa gitu kan, kadang namanya keilmuan tentang apalagi online dan masyarakat yang dihadapi kan bukan yang milenial, artinya mungkin para UMKM yang ibu-ibu dan sebagainya. Saya sampaikan ada manual booknya untuk ya buku kas itu yang disampaikan. Gitu. Itu kan juga sebagai kenang-kenangan, artinya kamu tinggal ini kamu sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Nanti kan ibu-ibu UMKM itu kan kalau cerita keterangan, aku tuh bisa diwangi karo Bu Ratna, mantar muga Bu Ratna selamat oleh rezeki loh kan. Munggah haji, waduh, dongane akeh kan gitu. Dan doa kaum tertindas itu biasanya didengar oleh Allah. Amin. Ya, jadi ingat susu kedelai itu saya ingat waktu sekolah ya, waktu S3. Ada bibit-bibit kampus tuh tiap pagi jual susu kedelai. Harganya 3.000, saya bayarnya 5.000 gitu. Tapi tadi ya balasannya itu doanya, aduh Pak Abi, atur nuhun, waduh, doakan barokah gini, alhamdulillah, amin. Ya, yang sekarang kan sama-sama happy ya, ya bibit-bibit itu nanti kalau satu ketika saya kepepet butuh itu ya dengan terengginas dia bantu saya, walaupun saya tidak berharap itu ya, tapi tadi ada ya UMKM itu yang perlu kita bina. Bu Lila mungkin dari aspek kesehatan ya, gimana supaya ya tadi zat warna misalnya ya, jangan menggunakan zat warna yang dipakai untuk zat warna cat misalnya. Ya pakaian. Kan gitu. Rodamin. Ya zat warna makanan kan gitu. Syukur-syukur zat warnanya yang berasal dari bahan alam. Kalau bahan alam kan alam ini bisa menghancurkan. Kalau yang sintetis kan belum tentu. Belum ketemu rombaknya kan. Termasuk ya, ini mudah-mudahan Pak Abi. Jadi banyak yang memang harus kita dampingi dari satu sisi begitu. Ya, terkait dengan apa misalnya kayak ini apa pengemasan itu memang cantik tapi kan tetap kita harus memperhatikan dari sisi lingkungan gitu. Jadi tadi pagi saya juga melihat dulu sekolah saya dulu itu pagi itu menyediakan sarapan sehat itu Pak Abi. Ini sekedar cerita. Terus yang diposting itu saya langsung tertuju pada wadahnya, tempatnya. Styrofoam gitu.
Terus saya komentari foto yang diposting itu. Saya sangat senang sudah ada perubahan terkait dengan makan bersama, makan sehat, tapi ada satu hal yang boleh saya komentari gitu. Langsung saya ditelepon sama pihak kepala sekolahnya. Apa Bu yang dikomentari? Pasti saya sudah tahu ini mengarah kepada kimia. Terus saya bilang, iya betul. Itu alangkah baiknya kalau wadahnya tidak styrofoam. Waduh, ini sudah kena orang kimia, saya dikomentari gitu. Katanya terus saya sarankan pakai besek gitu, tapi didesain dengan label yang cantik gitu. Pak Abi pirsa besek nggih yang dari Ya bambu. tahu lah. Besek. Ya kalau beli tape itu pakai besek. Oh ya, barangkali namanya beda Pak Abi di Bengkulu gitu tidak. Oh, enggak ada di Bengkulu. Oh, kalau ada besek masuk itu pasti dari Jawa. Oh, Tape. begitu. Di mall itu ada yang jualan tape dalam besek. Ya. Kalau orang Bengkulu nggak bisa bikin. Oh. Nah, tadi saya ada juga yang teringat Bu Lila dalam penggunaan styrofoam. Itu seringkali di staples ya. Gimana Pak Abi? Penggunaan styrofoam tuh. Ya. Ada makanan tuh ditutup terus di staples. Nah, itu tolong diingetin tuh ya, bahayanya kalau seringkali waktu buka staplesnya nempel ke makanan. Kalau tertelan gimana coba? Ya. Terus juga dilubangi Pak Abi, dilubangi itu supaya ada katanya gini, karena ini nasinya panas supaya ada udaranya, tidak mengembun gitu. Iya. Ada yang begitu. Itu ditutup kadang di staplesi gitu loh Bu. Enggak. Kan ada potongan-potongan yang mungkin lepas atau gimana ya Pak Abi? Hati-hati gitu ya. Plus pakai apa namanya? Apa namanya itu? Apa sih? Yang plastik yang tipis. Nah, itu. Kan lebih enak itu ya. Ya. Kalau styrofoam itu memang kalau ada ya yang dari kertas itu loh Bu. Kan ada itu di toko-toko makanan. Kardus. Ya kayak gitu. Kalau kardus kan kalau ada kuah kan nggak bisa ya. Kecuali dilapisi oleh kertas minyak. Saya rasa gitu gitu. Kita cukup dulu Bu Anu ya. Saya masih kemen nih. tadi malam sama kemarin siang rapat dari sore itu. Enggak. Konser ya Pak Abi ya, konser terus. Iyalah, gimana? Jadi apa pengacara ini ya, pengangguran banyak acara. Banyak kerjaan. Jadi besok siapa? Besok itu Rabu Pak, ada enggak? Oh, Rabu enggak ya? Saya kosong kan. Kamis. Kamis Pak Sungging Pak. Insya Allah artikel penelitian. Ya, Kamis juga. Nanti Jumat Bu Astri artikel penelitian. Ya. Untuk Sabtu nanti saya akan Sabtu tanggal 16 itu ya kalau saya jadi ada permintaan dari UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Jadi nggak bisa saya double. Karena itu ya sama-sama beratnya ini ya. Enggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya nanti digeser jamnya ya ngapunten ya. Iya. Relaan teman-teman. Nanti mungkin bisa kabar-kabari lagi sama Pak Ibad ya, nanti. Saya beritahu kalau nanti seperti apa biasanya. Ya. Siapa tahu mereka mintanya jam 2 siang gitu ya. Oh, jadi kalau jam 2 siang bukan sakit, tapi kalau pagi bukan. Siapa tahu UNESA itu mintanya jam 2 siang. Sehingga saya pagi masih bisa. Tapi kalau mereka mintanya jam 10 juga, ya bukannya apa ya, karena Umaha ini kan sudah rentetan panjang ya. Oh gitu ya. Nah kalau dia kan nggak mesti ya. Iya Pak. Ini soalnya Pak Ibad juga monef Pak. Nah gimana monefnya? Belum. Oke, Pak Abi. Jadi sampun Pak Abi. Jadi paling cuma
10 menit tadi Pak sudah selesai, terus malah ditawari Pak Abi tahun depan apa yang mau diajukan begitu. Berarti puas. Jadi intinya gimana Bro? Pak? Itu berarti puas itu. Tadi langsung nembak, ini kayaknya sudah 80% sudah jalan gitu Pak Abi. Terus kami sampaikan semua kegiatan direkod begitu. Kemudian juga kami upload di web LPPM. Jadi bagi para dosen yang barangkali tidak bisa gabung, itu bisa melihat gitu Pak Abi di YouTube, di web LPPM begitu. Terus kemudian yang terpenting juga terkait, jadi sebetulnya sudah kami upload Pak Abi, luaran-luaran yang sudah ada, tetapi bahasa kami memang masih on proses revisi begitu Pak Abi. Jadi artikel-artikelnya apa aja, proposalnya apa itu sudah kita masukkan ke dalam masukan luaran program begitu. Mungkin sudah dilihat mungkin ya Pak Abi oleh Pak Tarkus sama Pak. Oh Pak Tarkus. Ya Pak ya Pak Tarkus ya tadi. Pak Edu, Pak Musriati Nadim. Oh Pak Tarkus. Teman saya itu. Kayaknya Pak Musriadi juga tadi ya. Iya Pak Ibat ya. Oh iya Pak Musriadi. Ada 2. Ya. Musriadi itu dari Bengkulu. Oh, satu fakultas Pak Abi. Iya, satu fakultas. Dia sosial ekonomi, pertanian, tanah. Sudah kayak saudara dengan saya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar Pak Abi ini. Luarannya kita kawal terus Bu Ratna, Bu Lila gitu. Biar tahun depan kalau bidang lain mau mengajukan bisa di-approve ya Pak Abi begitu. Cuman pesan saya persiapannya harus lebih bagus loh dari tahun sekarang. Ya. Betul. Dari peserta, dari sehingga ya impresif lah. Barangkali ini terus terang ya, saya belum mengunggah laporan saya loh. Oh. Ya saya memang sengaja ya, biar dia nggak kerja atau apa, biar dia lihat sendiri. Orang lain udah pada ribut. Saya sudah 21 hari kerja, saya sudah mendekati. Saya bilang, aduh saya mulai aja belum. Belum mengunggah maksud saya. Ya, biarlah waktu Mones ketemu sendiri ya dengan Pertisas, ya dia nggak perlu baca saya, dengarkan sendiri omongan dari Pertisas gitu. Ya, jadi seperti pesan saya kemarin, kalau jelek ya bilang aja jelek, nggak apa-apa. Saya juga belum mengunggah laporan kok. Kalau Pak Abi sudah terkenal sepertinya di acara Data Sharing. Nah, gimana orang udah lama? Langsung tahu begitu. Ya. Dan apa? Tadi ya untuk tahun depan yang benar-benar Umaha itu lemah atau kurang. Ya. Yang paling sulit itu kan menggerakkan teman-teman dosen. Betul. Ya, menggerakkan. Jadi oleh karena itu kalau buat outputnya itu jangan too highest ya, yang benar-benar terukur ya. Mampunya 5, lebih baik mampu 5 dapat 10 ya. Daripada merencanakan 10 dapat 5, itu jelek ya. Perencanaan nggak matang itu namanya. Iya. Siap. Ada nilai tambah, oh berarti ada progres. Dari yang 5 bisa sampai 10 gitu. Karena nanti mereka akan mengevaluasi lagi. Kalau ini nggak layak, nggak dilanjutin. Karena kemarin perguruan tinggi yang saya ini kan Data Sharing dianggap nggak dapat lagi tahun ini. Ya, yang satunya di yang Semarang, saya di Semarang juga waktu itu dapat lagi tahun ini. Waktu ketemu dengan rektornya dia. Halo Pak Abi, saya dapat lagi nih. Alhamdulillah. Waktu itu saya dapat tugasnya adalah menyusun SPMI, dokumen SPMI. Ya. Nah, oleh karena mereka siap, jadi saya tiap hari itu ngomentari Mas. Standar itu kan ada 24. Coba bayangin. Ya, standar itu aja 24. Ya. Ini kan kegiatannya 25 hari. Ya, itu saya bisa standar 24, ditambah kebijakan, ditambah manual, ditambah ini dapatnya kira-kira 48. Kalau nggak salah, saya ingat saya 48 dokumen atau berapa. Tapi sudah dalam keadaan siap dikomentari.
tidak dari nol. Oh, nah, gitu. Sudah ada. Ya. Ya, jadi nanti kan si detaser ini kan punya pengalaman nih. Dia pernah membaca SPMI dari tempat lain. Nah, ini jangan gini dong. Ini ternyata nggak sesuai kan dengan realita. Nah, setelah ditanya kayak gini, ini nggak cocok, ini jiplak ini pasti, kan kayak gitu. Ya, oh iya Pak, betul. Saya kemarin ngambil, nggak cocok, nggak boleh kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Setelah digali-gali. Nah, monggo sekarang Umaha tahun depan mulai sekarang disiapin. Ya, sebetulnya yang paling penting ini Pak, mungkin akreditasi LPM sama MBKM itu sepertinya. Nah, mungkin nanti sebetulnya ada Bu Wiji ya, Bu Ratna, Bu Lila ya, yang mungkin kalau bisa diundang nanti biar kalau bisa jangan tim LPPM lagi itulah Pak Abi. Jadi berbeda gitu yang mengawal gitu kan. Kalau ini kan karena mungkin kebetulan penelitian sama pengabdian pas kalau di LPPM gitu. Tapi nanti kalau katakan tadi untuk akreditasi mungkin ada tim lembaga penjaminan mutu misalnya begitu. Terus kalau yang MBKM mungkin dari bidang akademik, jadi biar sama-sama saling merasakan begitu Pak. Iya, waktu yang Semarang itu Universitas Widya Husada itu dari rektor, pembantu rektor, ketua LPMPP, kemudian wakil senat, wakil yayasan. Jadi ya saya ngomong aja, tak suka-suka saya. Wah ini kalau yayasan nggak gini lah gimana gitu. Iya, ketawa, saya terima dari Pak Abi gitu. Bagusnya. Iya, lo kan nggak mungkin ya satu kegiatan dari universitas nggak di backup oleh yayasan kan, ini PTS. Ya, jadi termasuk juga ini Pak Abi, kami di LPPM kan ada Renstra misalnya, Renstra penelitian, Renstra pengabdian itu kami juga butuh masukan sebetulnya apakah yang sudah dibuat itu betul, barangkali pas kalau tahun depan itu dokumen ya Pak Abi, dokumen itu kan rencana induk penelitian ya. Seperti itu sama, misalnya. Biasanya biar semua itu tahu begitu Pak Abi. Ya. Ini monggo tuh. Jadi cuman pesan saya ya, selain target output jangan terlalu berlebihan, kegiatannya juga jangan banyak-banyak. Oh, satu aja nih Pak. Nanti pengikutnya siapa aja? Udah diprediksi belum? Misalnya ngajukan sampai 10 kegiatan. Pesertanya siapa? Ya, kalau 5 masing-masing kegiatan 5 itu harus mengerahkan 50 orang. Ya, kalau orangnya ini aja, lama-lama jenuh kan? Betul. Lama-lama jenuh. Baik ini detasernya maupun pesertanya, lama-lama jenuh. Iya, kalau nggak ganti-ganti. Nah, oleh karena itu dipertimbangkan betul ya. Ini berapa yang mau terlibat ya. Ini saya alhamdulillah ini walaupun nggak banyak tapi masih aktif. Dulu ada banyak foto doang. Kalau ditanya, ya Bu ini mana? Bu ini mana? Bu ada di mana? Nggak disaut-saut. Ya cuma 2 orang yang aktif. Nyon sewu Pak Abi, ini mengingat nanti ini sebenarnya kita juga lagi menyusun untuk akreditasi yang Pak Abi tadi bilang tentang dokumen-dokumen. Nah nanti ini gayung bersambut kelihatannya saya harus matur juga ini kepada penjamin mutu gitu ya Pak Ibad ya. Ya. Jadi betul. Ini lagi akreditasinya kapan? Tahun depan sih Pak Abi, tapi kan penyusunnya mulai dari sekarang, sedangkan dari kami kan juga masih banyak lah yang harus disusun. Tahun depan paling-paling Juni-Juli. Juli-Juli. Oh gitu ya Pak Abi ya? Iya. Tiap tahun sekali cuma. Ya, Pak kecuali Abi. Ada susulan ya. Kayak sekarang ini ada 2 gelombang. Ya. Nah, tapi kan nggak mungkin akhir tahun. Iya Pak Abi. Ini tahun depan itu yang akan maju itu dari Fakultas Teknik Pak Abi.
Akreditasi. Makanya bulannya, yang penting itu bulannya. Oh, bulannya ya Pak Abi ya. Kayaknya tahun depan deh Pak Abi. Nanti saya coba sih, saya lupa saya. Ya, tahun depan tuh bulan apa? Kalau bulan Januari kan nggak mungkin. Ya. Kemarin kan cuman internal ya Pak Abi ya. Jadi kita tuh gontok-gontokan sendiri, memang harus ada dari pihak luar supaya juga membantu, paling tidak ya, membantu untuk mendapatkan yang terbaik dari yang ada, dari dokumen yang banyak terjadi di perguruan tinggi di Indonesia. Kalau ada teman yang punya kelebihan nggak mau ngakui. Iya, nggak cuma di sini, di mana-mana itu banyak. Nah, sehingga harus ngundang pihak luar. Sebenarnya bukan begitu Pak Abi, kadang jadi semangat sih kalau dari pihak luar itu supaya sama aja itu. Padahal kita tahu mungkin banyak sekali. Tahu sehari-harinya, jadi setengahnya nggak percaya. Emang gitu Pak Abi, ilmunya kami tuh gitu. Saya ini di kampus apa laku? Di kampus saya sendiri nggak laku. Saya sepakat Pak Abi, saya juga nggak laku kalau di kampus sendiri. Ya, istilahnya itu ada yang jago kandang. Oh iya, ada yang jago kandang, ada yang jago di luar deh. Iya, apa nggak masalah. Gitu ya. Yang penting kan ada yang mau mendengarkan kan gitu ya. Tapi sekali lagi, tolong itu ya jangan dikembangkan. Kalau ada punya teman yang punya kelebihan, misalnya dia jadi asesor bank PT, yang manfaatkanlah dia. Walaupun kita tahu hari-harinya dia cengengesan ya nggak apa-apa. Dia memang sudah terlatih di bank PT, terimalah, gitu loh. Ya. Dan kalau bikin dokumen bank PT, dokumen akreditasi, itu nggak bisa dadakan. Akreditasi itu sebetulnya kan mengantarkan kita untuk berperilaku mutu. Jadi tiap saat kita itu bekerja, nyusun dokumen itu. Misalnya ada teman baru pulang sekolah, langsung di ijazahmu, fotokopi. Dokumenkan, betul Pak. Bu Lila habis seminar, di sertifikat karo makalamu, kumpulkan. Kan gitu, taruh di map. Kan gitu. Nah kita biasanya kan enggak. Menjelang disusun, kumpul. Wah, bolak-balik ditanya nggak ngasih. Nah, kayak gitu itu yang membuat akhirnya kita dokumen. Berarti ada data sharing juga untuk khusus penyusunan dokumen gitu Pak Abi ya? Ada, loh istri saya itu pernah kok jadi detaser untuk akreditasi di Politeknik Bangka Belitung. Mantap. Istri saya kan juga detaser. Iya, itu bulan apa Pak Abi? Insya Allah. Tadi biasanya sih Juli? Seharusnya data sharing itu Juli waktu liburan. Siap. Jadi dosen tidak sedang mengajar, nggak ada alasan nggak ikut kegiatan data sharing. Oh iya benar itu Pak Abi. Mundur baru bulan ini ya. Harusnya udah Juli kemarin. Gitu loh. Jadi nanti Mas Iban dipantau ya. Nah, artinya sekarang sudah membuat persiapan kira-kira kegiatannya apa saja dan sasarannya jelas. Tadi misalnya teknik mau akreditasi, lihat bulannya. Kalau sudah Januari Februari udah lewat. Nah, tahun depan kok Pak Abi. Tahun depan kok Pak Abi. Nah, iya, tahun depan. Di tes sharingnya kan juga masih tahun depan. Oh Masya Allah iya ya. Tahun depan. Udah nggak ada lagi. Iya Pak Abi. Nah, iya. Oh iya, kelewatan ya Pak Abi. Ya, makanya kan kalau kira-kira itu tahun depan, ya Juli ya, program data sharing, artinya yang akan akreditasi 2023 itu sudah mulai. Masuk. Ya, sudah dijak. Ayo, siapkan dokumennya apa saja. Itu. Begitu juga yang mau mengajukan proposal penelitian. Kapan kira-kira diunggah? Tahun depan mungkin udah jalan tuh, BRIN. Ya. Ya. Nah. Ini kan cocok ya Pak Abi ya, untuk tahun depan kan cocok ini sudah. Ya, kalau memang diperlukan ada pakar-pakarnya. Asesor bank PT yang jadi detaser juga banyak. Pakar-pakar MBKM ya, pelatih nasional banyak, pembelajaran daring banyak. Ya. Jangan khawatir kalau detasering.
Saya ini paling jelek. Yang lebih jago banyak, yang muda-muda. Ya, kayak Pak Yus tuh. Ya, lebih baik dia. Muda ya. Kalahnya ya pengalaman aja. Oke, jadi gitu ya Mas Gerul, kan sampaikan ke Pak Rektor, kalau tahun depan masih berhasrat, tadi yang perlu dipikir jangan banyak-banyak kegiatan, outputnya jangan berlebihan, ya daripada nggak tercapai. Siap. Ya. Nah, sekarang aja kan saya 3 ya, Pak Yus 3 ya. 6 kan sudah bisa merasakan kan betapa terpecahnya ini teman-teman. Lumayan Pak. Iya kan. Lumayan. Timnya juga lumayan ini terpecah. Nah, iya. Sampai KKN itu nggak terasa Pak Abi, ternyata sudah selesai gitu. Nah, iya kan gitu. Iya Pak Abi. Iya Pak Ibad, kita ini loh Pak Ibad. Wah, luar biasa ini. Kerja ekstra Pak Ibad. Tapi ini kalau diikutin, jadi saya ngikutin Pak Abi, walaupun misalnya saya di jalan, saya usahakan begitu. Cuman banyaklah ilmunya seandainya kalau ditelateni gitu Pak Abi. Luar biasa sebenarnya. Mungkin saya yakin kok teman-teman juga ingin seperti itu. Mungkin beliau ngajarnya banyak gitu Pak Abi. Jadi kelihatannya ikut nggak? Aduh gimana ya, saya sudah kemarin ikut, sekarang nggak ikut. Apa sih tugasnya gitu? Sampai gitu-gitu aja selalu. Apa sih? Aku ya pengen sih gitu-gitu. Jadi mereka tuh saling curhat. Jam-jamnya juga jam-jam kuliah gitu kan. Kalau misalnya ini, jadi itu makanya biasanya data sharing itu Juni-Juli. Pada saat dosen tidak mengajar. Iya Pak Abi. Harapannya kan begitu. Banyak ikut. Ya. Yang senang itu nanti kalau sudah tidak lagi online. Ya. 5 hari misalnya ya. Saya di kampus Sumaha. Ya. Wah, tiap hari keliling kalau saya pagi-pagi itu. Saya datangi kalau misalnya Bu Reni, ini waktunya Bu Reni ini. Mana Bu Reni ini kok nggak ada? Aduh Pak, lagi di sana. Di mana sih kantornya? Tak cari ke kantornya. Bu Reni mana? Tugasnya kemarin iya, kok nggak kumpulin. Misalnya kayak gitu. Itu kalau offline ya. Kalau saya begitu. Ya, kalau offline ada kedekatan. Jadi kedekatannya ada, terus tanggung jawabnya lebih ada karena kan effort kita ke sana, berangkat ke sana, sudah duduk sudah gitu kan. Sudah yang dilakukan di situ. Sedangkan kalau saya Pak Abi kalau di rumah kadang-kadang ini satu di sini, satu lagi pegang HP untuk ngajar. Gitu Pak Abi, jadi double-double. Pak Abi. Luar biasa pokoknya. Ini kadang-kadang di satu tempat tapi di lain acara. Teman-teman saya itu hafal kalau di layarnya dia itu kepala saya miring gitu ya. Wah, itu pasti double itu. Double, iya. Double, kalau nggak double lurus. Lurus. Lihat tuh kepalanya miring kanan, miring kiri. 3 itu berarti gitu. Kalau rapat gitu. Ya, kemana lagi? Semua menuntut pada saat yang sama. Jadi ya ada kelebihannya ya dengan Zoom ini ya. Ya, mana yang nggak perlu aktif, saya hanya pendengar ya, saya jadi pendengar yang baik. Di mana saya harus proaktif, ya saya harus bicara terus. Tapi kalau dua-duanya bicara, saya nggak mau. Saya pilih salah satu ya. Nanti satu jadi korban semua kan. Lebih baik korban satu ditunda. Gitu. Jadi sekali lagi kembali tadi, Mas Erul ya. Apa mau Renstra, mau RIP, ya, roadmap, ya, kemudian ada data sharing, tapi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya, yang memang benar-benar segera dilakukan, ya, kayak akreditasi misalnya, harus itu. Nah, cuman akreditasi itu jangan lupa keterkaitannya kan dengan banyak ini. Ya, banyak, data penelitian termasuk juga ini penelitian, pengabdian masyarakat sama aja Pak. Ini memang rangkaiannya aja. Kan keterkaitannya banyak itu. Banyak Pak. Ya, jadi nggak bisa dikerjakan sendiri oleh LPMPP. Saya rasa ini juga sudah terbaik mungkin dari Pak Ibad untuk
penelitian, terus habis itu pengabdian. Dengan ini juga menurut saya juga rangkaian yang awal yang baik gitu Pak Ibat. Jadi tetap semangat LPPM untuk maju lagi ke depan lagi. Nanti berikutnya apa mungkin seperti itu. Ya. Untung lah Mas Koril ini asli Surabaya ya, pakai bonek. Kalau kemarin nggak bonek nggak dapet. Oh, ya Pak. Oh, luar biasa. Asal usulnya Umaha dapat kita sering. Kan karena gaya boneknya aja. Akhirnya dapat, alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi rintisan ini ya jangan sampai putus. Usahakan paling tidak ya 3 sampai 5 tahun lah. Amin, barakallah. Ya, karena semangat Pak Ibat. Ya, jangan hanya Mas Ibat, Bu Reni kalau perlu Bu Lila besok jadi. Oh iya, timnya LPPM kok Pak. Wah, iya, timnya itu komandoi Pak Ibat makanya. Namanya komandan itu kan tidak harus yang pangkat tertinggi kan gitu ya. Siapa yang bisa paling muda nih Pak, paling muda. Luar biasa. Bagus lah. Oke ya, berhubung sudah ada panggilan saya. Satu saja saja dulu Bu Ratna. Sampai besok. Terima kasih Pak Abi waktunya dan bimbingannya, terutama untuk saya hari ini. Dan Bapak Ibu peserta data sering. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses, juga lancar segala urusan kita. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit nggih. Nggih, monggo Bapak. Matur nuwun, Matur nuwun, Pak Abe. Matur nuwun.